Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 5 pelajaran matematika ya. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Adik-adik sekalian, kita masih di bab 2 ya, tentang kecepatan dan debit, tepatnya di latihan 6 ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 5. Oke. Langsung saja ya. Latihan 6 ini tentang menentukan debit ya, menentukan debit. Kemudian untuk soal nomor 1 dan 2 sudah kita bahas ya. Jadi sekali lagi yang masih ketinggalan bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 5. Nah, kali ini akan kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Soal berikutnya yaitu nomor 3 ya. Dan tentunya sebelum mengerjakan soal ataupun sebelum belajar, jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan ketelitian. Oke adik-adik sekalian ya, langsung kita ke soal nomor 3 ya. Ini ada soal cerita ya. Ibu membuka keran air dengan debit 8 liter per menit. Berapa mililiter per menit debit keran air tersebut? Nah, oke ya. Jadi di sini ya diketahui debitnya itu 8 liter per menit. Ditanyakan mililiter per menit ya. Jadi yang kita ubah nanti dari liter diubah ke mililiter. Oke. Untuk nomor 3 di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi diketahui, jangan lupa ya, dituliskan seperti ini supaya lebih teliti ya. Ibu membuka keran air dengan debit 8 liter per menit. Ditanyakan berapa mililiter per menit debit keran air tersebut. Oke ya, kita jawab ya. Jadi 8 liter per menit sama dengan berapa mililiter per menit ya. Menitnya udah sama. Sekarang dari liter ke mililiter ya. Liter ke mililiter itu kalau kita gunakan tangga satuan itu turunnya 3 kali ya. Liter ya, liter itu sama dengan meter ya. Kemudian desiliter, sentiliter, mililiter, turunnya 3 ya. Jadi karena turun 3 maka kita kalikan 1000 ya. 1 liter itu sama dengan 1000 mililiter ya. Jadi kita kalikan 1000. 8 kali 1000, nah ini satuannya udah mililiter per menit. 8 kali 1000 berapa? 8000 ya. Jadi debit keran air tersebut adalah 8000 mililiter per menit ya. Itu untuk soal nomor 3 adik-adik sekalian ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ayah mengisi bensin di pom bensin dengan debit 15 liter per menit ya. Jadi di sini bensinnya atau kecepatan kecepatan aliran bensinnya ya itu adalah 15 liter per menit ya. Debit dari pengisian bensinnya itu 15 liter per menit. Nah, pertanyaannya berapa liter per jam debit bensin yang mengalir? Nah, ini liternya sama, yang membedakan waktunya dari menit diubah ke jam. Kalau tadi yang waktunya sama, yang dibedakan adalah volumenya. Sekarang kebalikannya ya, ini volumenya sama, waktunya yang berbeda. Bagaimana cara mengerjakan untuk soal nomor 4 ya, kita lihat di sini ya. Jadi diketahui ayah mengisi bensin di pom bensin dengan debit 15 liter per menit. Nah, kemudian ditanyakan berapa liter per jam debit bensin yang mengalir. Oke ya, kita jawab ya. 15 liter per menit dijadikan liter per jam. Liternya udah sama. Sekarang dari menit diubah ke jam. Nah, 1 jam itu berapa menit? 1 jam itu 60 menit. Nah, maka kalau 1 menit itu ada berapa jam? 1 menit berarti 1 per 60 jam ya. Jadi dijadikan jam berarti 1 per 60 jam. Oke, berarti di sini 15 liter dibagi dengan 1 per 60 jam ya. Ini kita ubah ke dalam bentuk perkalian ya supaya bisa dihitung ya. Jadi 15 kali, kalau kita ubah ke perkalian ini kita balik ya.
1/60 jadinya 60/1 ya. 15 dikalikan 60 hasilnya adalah 900 ya. 900 bagi 1 900 ya. Jadi 15 liter per menit itu sama dengan 900 liter per jam. Itu adik-adik sekalian ya. Maka untuk nomor 4 ya, jawabannya yaitu jadi debit bensin yang mengalir adalah 900 liter per jam. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 4 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 5 ya. Kita ke soal nomor 5. Sebuah mobil tangki sedang mengalirkan air ke drum menggunakan selang dengan debit 120.000 cm3 per menit ya. Ya, jadi ada mobil tangki ini mengalirkan minyak ya. Minyaknya dialirkan ke drum ya. Menggunakan apa? Selang. Nah, jadi dari tangki dialirkan ke drum dengan menggunakan selang. Nah, di sini diketahui debitnya adalah 120.000 cm3 per menit ya. Debitnya 120.000 cm3 per menit. Nah, pertanyaannya berapa liter per detik debit selang tersebut? Nah, ini diubah semua ya. Dari cm3 diubah menjadi liter, kemudian dari menit diubah menjadi detik. Oke ya, adik-adik sekalian harus diingat ya, tangga satuan 1 liter itu ada berapa cm3. Nah, ini berarti nanti supaya jadi liter, cm3-nya kita ubah ke desimeter kubik. Kenapa? Karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, kemudian dari senti diubah ke desimeter, diperhatikan tangga satuannya ya. Berarti naik 1 tangga ya. Kalau naik 1 tangga karena ada pangkatnya 3 berarti dibagi dengan 1000. Itu adik-adik sekalian ya, dibagi dengan 1000. Kemudian ini dari menit ke detik ya. 1 menit itu ada berapa detik? 1 menit itu ada 60 detik. Berarti ini nanti tinggal kita bagi 60 ya, dari menit ke detik. Oke. Sekarang kita lihat ya penjelasan untuk soal nomor 5. Di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi diketahui ya, ini mobil tangki menyalurkan minyak ke drum dengan debit 120.000 cm3 per menit ya tadi ya. Kemudian ditanyakan berapa liter per detik debit selang tersebut. Nah, 120.000 cm3 per menit diubah ke liter per detik. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. 1 menit itu sama dengan 60 detik ya. Jadi menit diubah ke detik. Kemudian ini ya. Cm3 kita ubah ke liter. Nah, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Maka nanti cm3 kita ubah ke desimeter kubik ya, dimana 1 desimeter kubik itu sama dengan 1000 cm3. Oke. Maka di sini langkah pertama yang kita kerjakan ya, kita ubah dari cm3 ke liter terlebih dahulu. Nah, kalau diubah ke liter berarti ini kita ubah ke desimeter kubik ya, adik-adik sekalian ya. Ke desimeter kubik berarti naik 1 tangga. Kalau naik 1 tangga karena ada pangkatnya 3 dibagi dengan 1000. Maka di sini 120.000 kita bagi dengan 1000 ya, supaya satuannya menjadi liter. Liter itu sama dengan desimeter kubik tadi ya, per menit. Oke. Kita bagi 1000 berarti nolnya kita coret 3 ya. Hasilnya yaitu 120 desimeter kubik per menit atau 120 liter per menit ya. Liter sama dengan desimeter kubik tadi. Oke ya. Ini 120 liter per menit. Nah, selanjutnya karena diminta menjadi detik, nah ini menitnya kita ubah menjadi detik. 1 menit itu 60 detik, maka 120 liter per 1 menit kita ubah ke dalam detik jadi per 60 detik ya, sama dengan berapa? 2 liter per detik ya. Ini nolnya kita coret terlebih dahulu. 12 bagi 6 dapatnya 2. Jadi hasilnya adalah 2 liter per detik. Ini 120.000 cm3 per menit sama dengan 2 liter per detik ya. Tuh, jadi debit selang tersebut adalah 2 liter per detik. Itu untuk soal nomor 5 adik-adik sekalian ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 6 ya.
Ayah menampung air dari keran ke sebuah ember. Debit air yang mengalir pada keran tersebut adalah 1 liter per detik. Berapa liter per menit debit air yang mengalir? Oke ya. Untuk yang nomor 6, kita simak penjelasannya sebagai berikut. Ya, jadi diketahui ayah menampung air dari keran ke ember. Debit air pada keran 1 liter per detik. Ditanyakan berapa liter per menit debit air yang mengalir? Oke ya, kita jawab. Nah, ini ya. Jadi 1 liter per detik diubah menjadi liter per menit. Nah, liternya sama, ini dari detik diubah ke menit. Oke ya. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, maka kalau 1 detik sama dengan berapa menit? 1 per 60. Nah, itu adik-adik sekalian. Nah, maka kita masukkan sekarang 1 liter per, nah dari detik ke menit tadi 1 per 60 menit ya, sama dengan 1 kali 60 per 1 ya. Ini supaya bisa dihitung, kita ubah ke bentuk perkalian, kemudian ini kita balik ya, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang ya, jadinya seperti ini. Nah, 1 kali 60, 60 per 1 hasilnya adalah 60. Jadi 1 liter per detik sama dengan 60 liter per menit ya. Jadi debit air yang mengalir adalah 60 liter per menit. Itu adik-adik sekalian ya penjelasan untuk soal nomor 6 ya. Jadi untuk nomor 3 sampai 6 sudah kita bahas, kemudian untuk nomor berikutnya ya 7 sampai 10 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.